Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 Best Insurance Companies yang mengusung tema bertumbuh di masa pandemi. Dan kami juga masih terhubung dengan Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services Handoyo Gunawan Kusuma dan Direktur and Chief Marketing Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnain. Pak Handoyo dan Ibu Karin kembali lagi bersama saya di sini. Mungkin pertanyaan berikutnya saya akan lemparkan ke Ibu Karin. Bu Karin tadi kan sempat disampaikan juga memang butuh investasi juga untuk masuk ke era digitalisasi ini begitu. Dan apakah dengan perkembangan digital dan teknologi ini juga Allianz memberikan alokasi dana untuk mungkin memperbesar infrastruktur digital? Ya, tentunya Mbak Anneke ini menjadi salah satu strategi kami yang penting. Bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi bagaimana kita bisa terus mendorong budaya inovasi di Allianz. Jadi bagaimana supaya inovasi ini bukan hanya terjadi satu kali, tapi bisa terus-menerus kami lakukan untuk berbagai proses kerja yang ada di Allianz. Jadi inovasi itu kan kunci utama ya. Salah satu yang ingin mungkin saya sharing itu adalah waktu di pandemi ini selama 1,5 tahun ya kira-kira, kita pun berhasil meluncurkan 31 produk baru selama masa pandemi ini. Itu menjadi salah satu kunci utama pertumbuhan kami di tahun ini. Kenapa inovasi produk itu menjadi sangat penting? Karena banyak perubahan dari sisi nasabah ya, dari sisi customer itu sendiri yang kebutuhannya semakin banyak berbeda dibandingkan dulu. Yang pertama sekarang, income itu banyak atau pendapatan keluarga banyak yang terdampak karena pandemi. Jadi tumbuhlah satu demand mengenai produk-produk asuransi kesehatan yang lebih affordable ya, yang lebih terjangkau. Yang kedua, kita juga mengamati adanya tren, Allianz baru-baru ini mengeluarkan Allianz Global Wealth Report yang menunjukkan bahwa ada tren di dunia bahwa untuk nasabah dari segmen menengah ke atas itu karena adanya penurunan dari pengeluaran, maka tabungan menjadi semakin banyak. Di situ membuat suatu peluang untuk kami membuatkan produk khusus untuk segmen kelas atas. Dan produk itulah yang sangat membantu mendongkrak pertumbuhan kami. Selain itu, kita juga melihat bahwa yang membutuhkan produk asuransi bukan hanya segmen menengah ke atas saja, tapi juga segmen di bawah yang kita kenal dengan produk mikro asuransi mikro. Disitulah kami juga menciptakan satu produk khusus untuk komunitas, di mana orang Indonesia itu kan selalu berkelompok ya, berkelompok-kelompok, jadi kami pun membuatkan produk asuransi yang bisa dinikmati suatu komunitas atau kelompok, jadi sangat terjangkau. Dari situlah kita berharap bahwa kami bisa masuk juga ke pasar-pasar yang baru, ke segmen-segmen yang sebelumnya belum terjamah oleh produk-produk asuransi dan bisa mengasuransikan lebih banyak masyarakat Indonesia. Baik Bu Karin, dari lebih dari 30 produk baru tersebut, produk mana mungkin yang mendapatkan atensi paling besar dari masyarakat? Sejauh ini yang masih populer, yang paling diminati memang produk unit link atau PAID. Tadi juga di awal sempat dibicarakan ya, kenapa produk PAID ini dianggap menjadi produk yang sangat menarik. Di Allianz kami melihat bahwa produk ini menjadi produk unggulan kami yang masih terus diminati karena fleksibilitas dari produk tersebut. Jadi nasabah bisa memilih proteksi yang dibutuhkan, baik asuransi jiwa, tambahan asuransi kesehatan yang semakin naik popularitasnya di masa pandemi. Di situ pun nasabah bisa memilih plan yang diinginkan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kalau ingin mengubah plan karena masa pandemi, dirasa mungkin plan rawat inapnya belum cukup, itu bisa di-upgrade. Dan tren-tren seperti inilah yang kita amati banyak terjadi saat ini. Jadi nasabah yang sudah lama bisa mengupgrade polisnya, bisa mereview kembali apakah uang pertanggungannya cukup, bisa mereview hasil investasinya, mengubah ke funds lain sesuai minatnya, sesuai risiko profilnya, dan itu semua adalah fleksibilitas yang diberikan dari produk unit link yang karena itulah sampai sekarang masih jadi produk unggulan kami. Baik, mungkin boleh dibocorkan sedikit Bu Karin berapa persen sih mungkin alokasi dana yang ditambahkan untuk menambah infrastruktur teknologi ataupun juga untuk kesiapan SDM?
Sebetulnya dari sisi biaya itu merupakan salah satu strategi utama kami ya, karena di berbagai divisi, bukan hanya di bagian operasional, di bagian pemasaran, di bagian distribusi, semua itu didukung dengan teknologi saat ini. Salah satu strategi kami utama itu adalah digital by default, yang artinya apapun yang bisa dibantu dengan bantuan teknologi akan kami integrated-kan untuk dalam proses-proses kerja kami. Jadi dari semua lini bisnis, dari semua divisi, baik frontline maupun back office, itu semua sudah ditunjang dengan teknologi. Baik, kita akan beralih ke Pak Handoyo. Pak Handoyo, kalau di Aksa Mandiri seperti apa? Apakah memang ada alokasi dana khusus juga yang disiapkan untuk menambah infrastruktur teknologi? Untuk teknologi sebenarnya kita memang sudah mencanangkan untuk dari development plan kita sudah mulai dari cukup lama ya. Dan pandemi ini hanya memberikan kesempatan untuk kita untuk lebih mempercepat dari development itu, dan tentunya ada alokasi investasi tertentu untuk kita lakukan membangun seluruh ekosistem mulai dari ujung ke ujung. Maksud saya adalah kita harus mentranslate dari customer experience, mentranslate dari distribution experience dan employee experience kita menuju ke digital platform. Ya, di mana di situ tentunya kita memetakan hampir mirip dengan seperti apa yang tadi Ibu Karin juga bilang, ya, dari semua yang bisa kita lakukan secara digital itu kita akan lakukan dengan membangun digital enabler-nya di situ agar semua proses itu menjadi lebih efisien dan lebih tepat guna serta lebih produktif. Saya kira itu yang menjadi dasar bagaimana investasi terhadap digital ini tidak boleh ditunda ataupun tidak boleh dikurangin, terutama pada saat-saat seperti sekarang ini. Bagaimana dengan kesiapan SDM? Kalau kita lihat di era teknologi ini, mungkin SDM yang juga bisa diandalkan dalam hal digital ini kan terbatas juga begitu. Apakah terjadi perebutan juga di antara industri asuransi? Itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena dengan memberikan suatu kemudahan di dalam meredefine dari bisnis proses itu sendiri, karyawan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di situ. Jadi karyawan sendiri juga kita bawa untuk bagaimana bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, bisa agile dengan kebutuhan dari nasabah yang sudah mulai berubah, dan bagaimana kita juga terus bisa melakukan pelayanan terhadap nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah yang lebih tepat guna. Ya, jadi kalau tadi Karin juga sudah memberikan banyak masukan juga ya mengenai dari bagaimana menciptakan sesuatu solusi yang lebih tepat untuk setiap segmen dari nasabah yang ada. Jadi segmentasi nasabah kalau dari Aksa Mandiri selain daripada segmentasi berdasarkan dari sosial ekonomi, tapi juga segmentasi berdasarkan dari profil nasabah yang bersangkutan. Jadi nasabah itu appetite untuk misalnya terhadap risiko itu seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, itu semua kita pelajarin supaya kita juga lebih bisa memberikan solusi yang lebih tepat guna sesuai dengan bukan hanya kemampuan saja tapi kebutuhan mereka dan sesuai dengan lifestyle mereka juga. Artinya apabila ada produk baru juga yang keluar dari Aksa Mandiri ini pasti diikuti juga dengan penambahan investasi dan juga penambahan SDM seperti itu? Tidak selalu harus dengan SDM, karena dengan teknologi itu yang akan memberikan percepatan bagaimana kita bisa melakukan strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Baik, kalau tadi kita dengar dari Bu Karin ini ada lebih dari 30 produk baru yang diluncurkan di masa pandemi. Bagaimana dengan di Aksa Mandiri? Apakah sama juga jumlahnya sekitar 30 produk baru atau mungkin lebih? Tidak sebanyak itu, tapi kita ada beberapa penyesuaian dengan kebutuhan nasabah yang sudah mulai berubah. Kalau mungkin kalau di tempat Aksa Mandiri itu selain daripada PD, kita juga mulai memperkenalkan produk-produk tradisional di mana bisa memberikan manfaat yang pasti, karena pada waktu situasi pandemi seperti sekarang ini banyak juga sebagian besar dari nasabah juga mau mendapatkan sesuatu solusi yang lebih pasti. Baik, artinya apakah produk unit link ini juga menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat di Aksa Mandiri?
Sampai saat ini masih menjadi dominan di dalam bisnis kita, yaitu di bisnis PID ini. Kita juga sudah mendapatkan pertumbuhan juga di portfolio bisnis tradisional kita, yaitu seperti misalnya asuransi yang bisa menjanjikan dana pasti pada waktu periode tertentu. Jadi yang kita juga antisipasi juga menyikapin juga perubahan dari kebutuhan nasabah di saat-saat seperti sekarang ini. Baik, apakah ada produk-produk yang memang diciptakan related dengan pandemi ini atau khusus untuk masa pandemi atau terkait dengan COVID-19? Kita ada produk yang memang kita sesuaikan ya dengan kebutuhan nasabah yang berubah pada saat pandemi, yaitu produk yang juga diberikan fasilitas tunjangan seperti misalnya pada waktu dia mendapatkan situasi di mana dia positif COVID-19. Kita juga memberikan fasilitas misalnya bisa melakukan isolasi mandiri tanpa harus misalnya dirawat di rumah sakit. Jadi pengecualian seperti itu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan nasabah di saat seperti sekarang ini. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Karin. Bu Karin, kalau di Allianz seperti apa? Apakah memang ada juga produk-produk yang khusus untuk menangani COVID-19 atau kebutuhan di masa pandemi ini? Ya, sebetulnya pertama-tama produk-produk asuransi jiwa dan kesehatan Allianz juga sudah mengcover COVID, jadi tidak mengecualikan kondisi pandemi. Nah, malah kita berikan perluasan proteksi ketika waktu bulan Juli ya, waktu itu kita melihat ada tren banyak rumah sakit yang sudah mulai penuh. Di situ kita melihat ada keresahan ya di antara masyarakat. Kalau sampai terdiagnosa positif, apakah bisa dapat akses ke rumah sakit? Disitulah dengan cepat kita meluncurkan penambahan proteksi isolasi mandiri, di mana kita berikan akses kepada dokter selama nasabah-nasabah kami harus menjalani isolasi. Kami berikan akses telemedicine sehingga nasabah bisa berbicara dengan dokter, terpantau oleh dokternya, dan semua obat-obatan bisa dikirim langsung ke rumah nasabah masing-masing. Nah, program tersebut sangat mendapatkan apresiasi dari nasabah-nasabah karena timing dan relevansi pada ketika kami membuat program perluasan tersebut memang di situasi saat kondisi pandemi itu sedang meningkat ya saat itu jumlah korbannya. Dan sekarang setelah situasi lebih under control, program tersebut sudah kami adaptasikan. Jadi sekarang bentuk programnya itu agak sedikit berbeda, tapi kami hanya mengirimkan obat-obatan sesuai instruksi dokter dan tetap memberikan akses yaitu melalui telemedicine kepada nasabah yang harus isolasi. Jadi ada beberapa adaptasi dari fitur-fitur produk yang sebelumnya kami miliki, yang kami harus cepat adaptasikan sesuai kondisi yang berjalan. Seperti itu, Mbak Neke. Baik, menarik sekali Bu Karin dan juga Pak Handoyo. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda, tapi kami harus break sejenak. Tetaplah bersama kami akan kembali.